Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait dengan teori, literatur, dan juga hipotesis. Kali ini kita rame-rame nih. Yang pertama ada saya sendiri, Budi Novianingsih dengan NPM 4027. Kemudian ada Rini Setianingsih dengan NPM 4024. Yang ketiga ada Rizka Tri Ramadhani dengan NPM 4021. Yang keempat ada Sita Amelia Anjani dengan NPM 4020. Dan yang terakhir ada Galuh Deviana Nandita dengan NPM 4031. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sumber teori. Yang kedua adalah mencari literatur. Yang ketiga adalah memodelkan hubungan. Yang keempat adalah mengembangkan hipotesis. Dan yang kelima adalah masalah validitas. Yang selanjutnya ada sumber teori. Ada beberapa definisi nih, yaitu yang pertama, teori adalah jaringan hipotesis atau gagasan yang mencakup semua yang di bawah pin satu atau lebih hipotesis. Kemudian yang kedua ada hipotesis, adalah hubungan yang diduga, kemungkinan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih konsep atau variabel. Kemudian yang ketiga ada konsep, adalah ide-ide abstrak tidak langsung dapat diamati atau diukur. Yang pertama-tama harus dioperasionalkan dalam beberapa cara untuk memberikan indikator yang terukur. Kemudian yang selanjutnya ada konstruk, adalah ukuran tidak langsung dari konsep yang biasanya dihasilkan dalam bentuk pertanyaan multi-item. Kemudian yang berikutnya ada variabel, adalah item yang dapat diamati yang dapat mengasumsikan nilai yang berbeda. Nah, kemudian yang terakhir ada validitas, mengukur sejauh mana penelitian kami mencapai apa yang ditetapkan untuk dilakukan. Yang selanjutnya ada gambar mencari validitas konstruk. Banyak literatur yang meneliti hubungan agensi, misalnya Watts dan Zimmerman tahun 1978 menggunakan pengaruh politik sebagai salah satu variabel yang diteliti. Tetapi karena kesulitan dalam mengamati dan mengukur variabel ini secara langsung, ukuran perusahaan diukur dengan aset atau karyawan sering digunakan sebagai variabel proksi. Yang selanjutnya ada sumber-sumber teori. Yang pertama ekonomi. Peneliti awal misalnya Canning tahun 1929 dan Edwards tahun 1938 menggunakan analisis ekonomi secara deduktif untuk mengembangkan pendekatan alternatif untuk penentuan pendapatan berteori yang kemudian dikombinasikan dengan temuan normatif oleh Bedford tahun 1965 untuk memberikan kerangka konseptual untuk pendapatan penentuan. Yang kedua ada keuangan. Kemajuan dalam teori keuangan memiliki implikasi terutama untuk penelitian dalam manajemen keuangan, kebijakan perusahaan, dan perilaku investor. Dan yang terakhir ada perilaku organisasi. Model di tingkat individu sangat dipengaruhi oleh disiplin psikologi, sedangkan pada kelompok dan tingkat organisasi lebih dipengaruhi oleh sosiologi dan psikologi sosial. Semua sangat berpengaruh dalam perkembangan penelitian akuntansi. Nah, yang selanjutnya kita akan sama-sama mempelajari tentang bagaimana dan apa itu mencari literatur. Sebelumnya kita belajar dulu yuk tentang apa itu literatur. Nah, literatur adalah sumber atau acuan yang digunakan untuk berbagai keperluan di dunia pendidikan. Nah, literatur disebut juga dengan rujukan dan biasanya diambil dari sumber atau jenis berupa buku, jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, database, ataupun dokumen pemerintah dan serta ada juga dokumentasi. Tadi kita udah sama-sama kenalan dan tahu apa itu literatur. Nah, kita di sini akan belajar tentang bagaimana cara mencari literatur. Yang pertama adalah menetapkan dahulu topik atau kata kunci penelitian atau literatur yang akan dicari dan kata kunci sebaiknya dalam bahasa Inggris yang benar gitu ya, ataupun mungkin bisa disesuaikan pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Nah, yang kedua, kunjungi salah satu situs penerbit jurnal-jurnal ilmiah yang sesuai dengan topik
penelitian. Misalnya ada Science Direct, ada Springlink, ASM, atau yang lainnya. Nah, yang ketiga ada memanfaatkan fasilitas search atau pencarian. Di dalam fasilitas itu, masukkan kata kuncinya. Jika tersedia, pilih yang advance atau pilih literatur dari terbitan 5 tahun yang terakhir. Pilihan ini akan menampilkan literatur-literatur terbaru dari topik penelitian kita. Nah, biasanya literatur baru tidak gratis, begitu. Nah, yang keempat adalah pilih bagian citation. Umumnya sitasi dari jurnal tersebut tersedia gratis dan bisa dilihat atau di-download. Dari daftar pustaka itu, coba ditelusuri literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian. Kemudian yang terakhir adalah beberapa penerbit juga menyediakan fasilitas similar artikel. Memanfaatkan fasilitas ini untuk mencari literatur yang sesuai dengan penelitian, begitu. Untuk selanjutnya memasuki subbab mengenai teori memodelkan hubungan. Memodelkan hubungan merupakan hubungan antara dua variabel yang menarik dengan hubungan yang dipengaruhi oleh kelompok variabel lain. Dalam pemodelan ini hanya memiliki asosiasi di mana tidak dapat mengendalikan suatu arah kausal tanpa beberapa teori yang mendukung, di mana gambar 3.2 merupakan pengungkapan sukarela dan kausalitas timbal balik. Kausal timbal balik ini di mana variabel dependen dan independen dapat dibayangkan reversibel dalam peran mereka sampai hipotesis saingan dapat dihilangkan. Ada hubungan antara tingkat pengungkapan sukarela dan oleh perusahaan dan jumlah analisis investasi yang mengikuti, diantaranya menganalisis, melaporkan, dan mengeluarkan rekomendasi perusahaan tersebut. Sebuah hubungan sebab akibat di kedua arah adalah layak, dengan masing-masing didukung oleh penjelasan tandingan, di mana perusahaan menandakan praktik, inovasi, dan adopsi awal mereka dengan memilih untuk mengungkapkan informasi tambahan secara sukarela, atau perusahaan tunduk pada permintaan lebih banyak informasi dan para analis dan menanggapi keuntungan bersama para analis dan perusahaan. Pertimbangan lebih lanjut adalah sifat dari variabel berpengaruh dalam model, di mana variabel berpengaruh dapat dianggap intervensi. Untuk selanjutnya, gambar 3.3 merupakan variabel intervensi dan kausalitas. Tidak ada lagi hubungan langsung antara variabel independen dan dependen asli. Sebaliknya, variabel intervening secara efektif merupakan variabel dependen dalam suatu hubungan dan independen variabel dalam kedua hubungan. Gambar 3.4 merupakan ilustrasi contoh yang mungkin dari pengaturan ini di mana pengenalan inovasi akuntansi tertentu berdampak pada adopsi dan pemantauan ukuran kinerja non-keuangan. Fokus baru ini bukan inovasi asli itu sendiri yang menyebabkan peningkatan kerja keuangan secara keseluruhan. Implikasi untuk analisis statistik dari model seperti ini adalah bahwa kita harus mengadopsi pendekatan regresi parsial. Untuk selanjutnya, sebagai alternatif, variabel-variabel yang berpengaruh mungkin memiliki efek moderasi, di mana hubungan antara variabel-variabel dependen dan independen bergantung pada nilai-nilai yang diasumsikan oleh variabel-variabel lain. Untuk ilustrasinya merupakan gambar 3.5. Untuk yang dijelaskan situasi, pada gambar 3.3, 3.4, 3.5 merupakan situasi yang menjelaskan dampak inovasi akuntansi yang mungkin tergantung pada variabel moderasi. Dengan demikian, kekuatan hubungan mungkin tergantung pada ukuran perusahaan, misalnya, sehingga asosiasi itu tergantung pada perusahaan yang lebih besar dari tingkat tertentu, di mana variabel dikotomis digunakan untuk mengurangi kesalahan pengukuran yaitu perusahaan besar atau kecil. Maka moderated regression analysis atau MRA adalah bentuk analisis yang paling tepat. Untuk gambar 3.7 merupakan variabel yang berpengaruh mungkin berlebihan terhadap hubungan kepentingan karena variabel-variabel tersebut berdampak pada masing-masing secara terpisah dengan memberikan pengaruh utama. Misalnya, kondisi ekonomi dapat menentukan sifat hubungan. Kedua, tingkat inovasi, akuntansi, dan peningkatan tingkat kinerja keuangan mungkin terkait dengan siklus bisnis yang naik dan turun. Untuk menguji setiap hubungan antar variabel yang menarik,
kita harus memeriksa korelasi parsial atau kita harus mengontrol efek dari siklus bisnis dengan membatasi pengumpulan data kita ke satu tingkat ekonomi tertentu. Untuk gambar 3.8 secara alami, dalam melakukan hal ini, temuan ini dapat mengancam pertimbangan validitas eksternal karena hubungan mungkin hanya berlaku untuk kondisi ekonomi tertentu di mana data sampel dicari. Model sederhana ini lebih rumit dengan menghasilkan beberapa variabel penjelas yang efek simulatnya perlu diperiksa. Misalnya, penjelasan tentang kegagalan bisnis, seperti yang diilustrasikan pada gambar 3.9, biasanya akan dikaitkan dengan ketergantungan pada setidaknya 4 variabel keuangan, yaitu mengukur profitabilitas, risiko, likuiditas, dan modal kerja dengan efek yang dimoderasi oleh karakteristik khusus perusahaan lainnya. Untuk saat ini menemukan bahwa adanya memiliki model yang jauh lebih kompleks daripada yang awalnya dimulai dan model yang seperti ditunjukkan oleh gambar 3.10. Dalam setiap kasus di atas, sifat tepat dari analisis yang dapat kita lakukan akan ditentukan oleh bagaimana kita mengukur variabel yang diinginkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengembangan hipotesis. Hipotesis ini harus dapat diuji dan harus dapat diukur dalam beberapa cara. Bahkan jika hipotesis tidak dapat diamati secara langsung. Tujuan ini skala pengukuran rasio atau multiplikasi dan interval lebih banyak disukai karena memungkinkan lebih banyak alternatif analitik. Kemudian selain dua skala pengukuran tersebut ada juga skala pengukuran ordinal dan skala umum dalam literatur akuntansi, dan ada beberapa metode untuk analisis. Setelah pertanyaan penelitian yang konsisten dengan teori yang dirumuskan dan desain penelitian ditentukan, pertanyaan penelitian ini perlu dikembangkan dalam satu atau lebih hipotesis untuk pengujian. Teori dan literatur yang ada harus mendorong pembentukan hipotesis sehingga apa yang kita sangka ini sangat layak berdasarkan bukti yang ada. Hal ini merupakan lompatan karena dapat menjelajah dari yang diketahui ke yang tidak diketahui. Sangat mudah untuk merasa tidak nyaman dengan kelompatan ini karena meskipun semua literatur yang relevan telah dicermati, perpindahan ke hipotesis ini mungkin sangat tampak besar dan rentan. Hipotesis biasanya akan dinyatakan dalam bentuk nol atau alternatif. Nah, hipotesis ini ada dua macam. Yang pertama, hipotesis nol atau H0 yang mengendalikan adanya hubungan antar variabel yang menarik. Kemudian jenis hipotesis yang kedua adalah hipotesis alternatif atau H1 yang mengendalikan adanya hubungan terarah atau adanya hubungan kausalitas. Nah, dalam melakukan pengujian hipotesis ini dihadapkan pada dua kemungkinan kesalahan. Yang pertama, kesalahan tipe 1 ini penolakan H0 yang benar, dan yang kesalahan yang kedua ini penerimaan H0 yang salah. Dalam skenario hukum, penghukuman orang yang tidak bersalah akan merupakan kesalahan tipe 1, sementara membebaskan orang yang bersalah akan memberikan kesalahan tipe 2. Sedangkan dalam lingkungan prediksi kebangkrutan, kesalahan klasifikasi perusahaan gagal sebagai perusahaan yang sehat merupakan kesalahan tipe 1, sedangkan klasifikasi perusahaan yang sehat sebagai perusahaan yang gagal merupakan kesalahan tipe 2. Secara umum,
Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan tipe 1, ini sehingga hipotesisnya lebih menekan pada kesalahan tipe 1 daripada kesalahan tipe 2. Untuk mengurangi kesalahan tipe 2, biasanya akan melibatkan pertukaran untuk lebih banyak kesalahan tipe 1, pertukaran yang mungkin dapat diterima. Jadi, dalam lingkungan prediksi kebangkrutan, kesalahan tipe 1 ini hampir tidak diketahui, tapi pada kesalahan tipe 2 ini sangat banyak. Jika hipotesis tidak didukung, maka harus mempertimbangkan kemungkinan penjelasan yang bersaing untuk temuan kita, dan harus spektif terhadap temuan kita sendiri, mempertanyakan di mana ketidakkonsistenan mungkin muncul, dan bersiap untuk mengumpulkan lebih banyak data atau mereplikasikan penelitian. Trade-off antara reliabilitas dan validitas konstruk telah dibahas sebelumnya, bahwa antara validitas internal atau validitas eksternal perlu dihias lebih lanjut. Ancaman validitas internal yaitu apa yang bisa salah selama penelitian. Potensi kesalahan dalam instrumen pengukuran dapat mendikte penggunaan satu versi instrumen untuk mengatasi masalah instrumentasi. Tetapi, sifat manipulasi dapat membuat hal ini tidak layak. Begitu juga dengan masalah seleksi, baik dalam daya tarik peserta dan tugas mereka ke kelompok mungkin tidak representatif. Perjalanan waktu menyebabkan keprihatinan khusus dalam studi longitudinal atau dalam studi di mana data dikumpulkan lebih dari satu kali. Melalui dropout, kelelahan atau antusiasme yang berkurang, bahan yang tidak dapat dibandingkan, dan efek pengujian serial di mana tindakan berulang digunakan. Kekhawatiran ini menyarankan untuk melakukan penelitian dalam periode waktu yang singkat dan pada satu kunjungan, tetapi ini mungkin bertentangan dengan persyaratan pertanyaan penelitian yang sedang dipelajari, yang memerlukan solusi yang lebih kompleks. Lalu, validitas eksternal mensyaratkan bahwa temuan penelitian memiliki implikasi untuk situs lain dan orang-orang pada periode waktu yang berbeda. Sayangnya, tingkat validitas internal tertinggi dikaitkan dengan kondisi buatan. Asumsi ini memperkenalkan validitas eksternal yang lebih besar pasti akan mengancam validitas internal, dan ini tetap menjadi tantangan bagi peneliti akuntansi. Setelah kita mengenal definisi variabel dan metode kontrol, selanjutnya kita memilih metode penelitian yang tepat. Ada 5 metode penelitian, yaitu yang pertama, penalaran ilmiah dan atau pembangunan model. Yang kedua, penelitian sejarah dengan menggunakan data arsip dan atau sumber sekunder. Yang ketiga, studi kasus yang membutuhkan eksplorasi ekstensif di lapangan. Yang keempat, survei, seringkali melibatkan pengambilan sampel skala besar, meskipun kurang kontrol dan kekayaan hasil. Yang terakhir, eksperimen, baik di lapangan atau di laboratorium.